Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Dwi Indah Kartiana dengan NIM 1822310002, Prodi Fisika Angkatan 2023, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Fisika Komputasi dengan dosen pengampunya yaitu Dr. Insinyur Sugianto Sulistiono MSI. Nah, sebelum memasuki mengerjakan tugasnya, saya akan memperkenalkan tempat saya menimba ilmu, yaitu Universitas Airlangga. Nah, Universitas Airlangga atau juga disebut UNER adalah salah satu perguruan tinggi negeri tertua dan terkemuka di Indonesia. Didirikan pada tanggal 10 November 1954 bertepatan dengan Hari Pahlawan. Universitas Airlangga lokasinya ada di Kota Surabaya, salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia, berada di dan bertepat dan berada di Provinsi Jawa Timur. UNER memiliki moto yaitu Excellent with Morality, yang memiliki arti yaitu universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional. Saya akan memperkenalkan Prodi Fisika. Nah, Prodi Fisika ini berada di Fakultas Sains dan Teknologi, eh, dan di Fakultas Sains dan Teknologi ini ada beberapa prodi, tetapi saya memilih Prodi Fisika karena Prodi Fisika sudah terakreditasi unggul dan terbukti alumni alumninya banyak yang sudah bekerja eh, di mana saja dan eh, bisa S2 di luar negeri juga. Nah, selanjutnya di fisika ada namanya KBK, yaitu kelompok bidang keahlian. Nah, ada beberapa kelompok bidang keahlian yaitu eh, KBK material, KBK optik, KBK komputasi, KBK instrumentasi, dan KBK medis, dan KBK teori. Nah, itu beberapa seperti minat nantinya kita akan menjurus kemana. Nah, itu saja yang dapat saya perkenalkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara pekerjaannya. Izin saya screen. Nah, tugasnya yaitu memilih membangkitkan angka random pada LLM. Nah, waktu di kelas kita sudah disuruh untuk membangkitkan angka random pada GPT. Nah, saya mendapatkan angka 7,3. Nah, ini sudah disetujui oleh Bapak Sugi. Nah, 7 berarti 7,3 itu tentang integrasi numerik trapezoid and segment dengan judul integrasi numerik trapezoid untuk analisis data kecepatan dalam simulasi olahraga. Nah, saya akan mengcopy judulnya terlebih dahulu. Nah, tugas ini itu bisa dikerjakan dengan bantuan LLM. Nah, saya akan membuka ChatGPT. Bisa juga menggunakan DeepSeek. Tapi kali ini saya menggunakan ChatGPT. Nah, ini kan. Nah, saya copy judulnya, terus saya meminta kepada GPT untuk menjelaskan tentang judul ini. Jelaskan materi tentang judul tersebut. Berikan rumus yang digunakan. Terus, udah ini aja kita minta kepada GPT untuk menjelaskan kepada kita. Judul penjelasan singkatnya, relasi numerik trapezonik untuk menghitung luas di bawah kurva kecepatan terhadap waktu. Secara fisika berarti jarak perpindahan. Nah, dalam simulasi olahraga seperti lari atau bersepeda, data kecepatan sering diambil dari sensor secara berkala. Dengan metode trapezoid kita bisa menghitung jarak ditempuh dari data kecepatan tersebut. Nah, ini rumus metode trapezoid. Jika diketahui data kecepatan FD pada titik waktu diskrit T0, T1, sampai Tn dengan selang waktu. Nah, makna fisik hasil dari analisis tersebut memiliki jarak yang ditempuh ada interval waktu tertentu walaupun data kecepatan tersedia tidak
dalam bentuk fungsi kontinu tetapi hanya titik. Nah, terus saya akan meminta contoh soal. Berikan contoh soal tentang judul tersebut. Selanjutnya diberikan contoh soalnya, kita tunggu sampai selesai. Seorang pelari dilakukan percepatan setiap 2 detik selama 10 detik dan kecepatan. Nah, jarak yang ditempuh pelari adalah 19 meter. Nah, judulnya tadi itu. Nah, seperti itu kita meminta untuk memberikan metode secara menggunakan Python. Dari contoh tersebut, gunakan metode gunakan contoh tersebut, berikan kode Python dengan menghasilkan grafik juga. Nah, diberikan pada GPT. Nah, kalau sudah, saya akan membuka Google Colab dengan menggunakan email UNER. New notebook. Sebentar loading karena biasanya terganggu oleh sinyal. Nah, ini sudah nampak. Jadi layarnya kita belah dulu sama GPT tadi yang diberikan kepada kita. Nah, habis itu kan di GPT itu tertulis import NumPy as import matplotlib. Nah, import NumPy matplotlib ini adalah library salah satu library yang berada di yang ada pada Python. Nah, import ini tuh tujuannya untuk memanggil library tersebut. Nah, kita tulis import NumPy as name. Terus import matplotlib by plot as plot. Nah, seterusnya pagar. Nah, ini tuh tujuannya untuk memberikan keterangan. Jadi kalau untuk memberikan keterangan kita menggunakan tanda pagar dan nah, jadi kita masukin variabel yang dibutuhkan, angka yang nol, koma, dua, koma, empat, koma, enam, koma, delapan, koma, 10. Nah, situ kita masukin P-nya sama dengan NP array 0,1.5, 2.5, 3.0, 2.0, situ 1.0. Nah, ini tuh terus kita memberikan satuannya, keterangan satuan nanti. Jangan lupa kita menggunakan pagar. Nah, waktu dalam detik. Terus ini juga jangan lupa pagar lagi kecepatan dalam. Tapi keterangan ini tidak mempengaruhi hasilnya. Jadi cuman biar jelas aja ini satuannya seperti ini.
Nah, terus terangan lagi menghitung menghitung cara dengan metode trapezoid. Nah, dengan rumus jarak sama dengan NP titik trap P, T. Situ jangan lagi mencetak hasil. Nah ini menggunakan perina ini itu tujuannya untuk meng mengupload hasilnya print itu, mencetak hasilnya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah grafik. Plot grafik kecepatan terhadap waktu. Kita salin aja dari sini. Ctrl C, kita Ctrl V. Nah, selanjutnya kita akan mencoba run. Kita akan melihat grafiknya seperti apa. Nunggu karena loading. Nah, nih, jarak total yang ditempuh pelari adalah 19 meter. Nah, di situ ini grafik kecepatan terhadap waktu. Ini diberikan seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan meminta kepada ChatGPT untuk membuatkan jurnal. Seperti itu, buatkan, kita copy dulu. Judulnya selanjutnya buatkan jurnal yang berisi abstrak. Ini kita isi abstrak dengan kata kuncinya. Habis itu pendahuluan 4 paragraf. Kita harus meminta secara spesifik berapa paragrafnya. Nah, terus latar belakang 4 paragraf juga. Terus tinjauan pustaka, latar belakang 4 paragraf, itu tujuan berikan dua saja. Terus itu dasar teori berisi rumus yang digunakan, berikan 5 paragraf. Terus ada metode penelitian. Ini tuh berisi cara mengerjakan ya. Nah, selanjutnya habis metode penelitian itu ada pembahasan berikan 5 paragraf, 4 paragraf saja, 5
5 paragraf, terus kesimpulan berisi 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 tentang menjawab dari tujuannya. Nah, selanjutnya, habis itu kesimpulan, saran, berikan eh, saran, yaitu daftar pustaka dengan tahun, dengan rentang tahun, kita harus spesifikkan rentang tahun eh, 2020 sampai 2020. Nah, itu 2025 aja. Betul ya? Nah, selanjutnya kita akan kirim ke GPT. Nah, judulnya itu sebentar, kita akan menunggu sampai selesai. Nah, sambil menunggu sampai selesai, kita buka Word. Nah, ini tadi kita kan mendapatkan ini ya, integrasi ini terus habis itu kita buat judulnya. Ini kita buat Word. Jangan lupa dengan ketentuan Times New Roman, ukurannya 12, marginnya ini kita pakai full size-nya, jangan lupa kita pakai A4, dan spasinya 1,5. Nah, kalau sudah, kita belah lagi layarnya. Nah, kita tulis judulnya berada di tengah-tengah. Judulnya integrasi numerik trapezoid untuk analisis data kecepatan dalam simulasi olahraga. Nah, terus nama saya Umi Inter Diana 18-2231-002 dengan emailnya email emailnya itu Uwi Indra Diana terus at 2023 at fst.unair.ac.id. Nah, sebelum itu um, departemen departemen fisika fakultas sains dan teknologi
Universitas Airlangga Surabaya. Nah, kalau sudah kita tulis abstraknya, abstrak yang sudah diberikan oleh ChatGPT, kita salin saja. Hmm, Ctrl C, kita taruh di sini outputnya, kata kunci, kata kunci, yaitu ada ini. Ini dan outputnya. Nah, jangan lupa justify serta kanan dan kiri. Selanjutnya, ini taruh di tengah saja. Nah, setelah itu nomor satu ini sebentar. Hmm, pendahuluan. Oh iya, kita jangan lupa kita apa bentuk jurnal. Jadi halamannya terbelah jadi dua. Set, lihat kolomnya ini mark kolom, terus tuh. Oke, nah jadi ah pendahuluan pendahuluan situ ada apa belakang situ ada tujuan dasar teori metode metode penelitian itu pembahasan kesimpulan daftar pustaka. Nah, kita akan menuliskan pendahuluannya, nah, yang sudah diberikan oleh ChatGPT. Nah, pendahuluannya yaitu simulasi olahraga semakin banyak digunakan untuk menganalisis performa atlet dengan bantuan teknologi seperti sensor kecepatan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan umpan baik kinerja secara kuantitatif. Ukuran kecepatan biasanya dilakukan secara berkala dalam bentuk data diskrit uh, untuk mengetahui jarak yang ditempuh atlet perlu dilakukan proses integrasi terhadap data kecepatan. Namun fungsi kecepatan, nah kita langsung copy saja.
Oke, terus kita copy ke sini. Nah, kita rapiin. Setelah itu latar belakangnya, hmm, juga ada latar belakangnya, terus tujuan yang diberikan pada kita yaitu yang pertama mengaplikasikan metode integrasi numerik trapezoid untuk menghitung jarak dari data kecepatan diskrit. Diskrit PT itu yang kedua ada menganalisis hasil perhitungan jarak dalam konteks simulasi olahraga menggunakan visualisasi grafik. Nah, selanjutnya dasar teori kita copy saja, terus jangan lupa kita rapikan. Metode dapat sebagai membagi daerah interkalasi menjadi beberapa trapesium, lalu menunjukkan luasannya. Rumus metode trapezoid umum itu, nah ini tuh equation-nya kita tulis secara manual ini karena kalau di copy nggak bisa. Oke, nah, integral sampai A sampai B, F, X, D, X itu A per buah ini. Oh ini ngebuat A per buah F hmm, X0 X0 plus 2F, aku bisa saja X1
X1 plus 2F X2 plus U23 plus 2F N min 1 ditambah F XN. Ini jika jika hanya dua titik hmm, kopi dx B dikurangi A F A F B. Nah, dalam dalam fisika jika P T adalah kecepatan terhadap waktu, maka integral dari PT terhadap waktu jarak sama dengan atau perpindahan. Oke. Nah, untuk perhatiannya kita minta untuk jadikan paragraf saja. Berikan secara tertentu. Nanti akan diedit oleh GPT. Hmm, kita menunggu. Nah, ini sudah diberikan. Nah, kita copy saja. Coba kita rapihin. C. Menunggu.
Hmm, Sudah, terus kita kode BY dan koma hasil visualisasi grafiknya. Visualisasi grafik. Nah, kita nanti saja kita mengkopinya. Nah, untuk pembahasannya berikan yang lebih detail dan lanjut. Nah, nanti open. Hmm, nah, sekarang lagi edit sama. Jadi kita akan menunggu. Hmm, Nah, sudah kita copy lagi untuk pembahasan. Copy. Kita taruh di sini. Dan jangan lupa kita merapikan. Itu copy. Nah, sudah. Nah, selanjutnya bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan tadi ada ada dua tujuan. Jadi jelasnya berarti kesimpulannya ada dua. Nah, tapi ini kurang detail ya. Jadi saya akan meminta lagi kepada GPT untuk kesimpulannya masih kurang detail. Nah, sambil menunggu sampai selesai diberikan kepada saya. Dan sudah. Nah, ini sudah menjawab dari tujuan ya, karena ketika tujuannya mengeluarkan metode integrasi numerik terbesar untuk menghitung jarak dari data kecepatan diskrit, hasil-hasil perhitungan jarak dalam konteks simulasi olahraga menggunakan visualisasi grafik. Nah, jadi simpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode terbesar memberikan pendekatan numerik yang efektif dan efisien untuk menghitung jarak dari data kecepatan diskrit. Dalam simulasi olahraga, metode ini dapat diterapkan secara langsung hasil fenomena atau secara kuantitatif. Hasil perhitungan yang dilakukan pada selama 10 detik menunjukkan bahwa pelari menempuh jarak sekitar 9 meter. Ini menggambarkan bahwa metode tersebut mampu merealisasikan jarak dengan baik meskipun menggunakan data yang terbatas dan diskrit. Selain itu, visualisasi grafik mendukung pemahaman terhadap dinamika gerak dan sangat berguna dalam evaluasi performa atau secara real time.
Lawan metode ini juga terbukti praktis dan mudah dimulai menggunakan perangkat lunak seperti Python. Oke. Nah, selanjutnya saran. Nah, saran yang dapat diberikan yaitu metode ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk data yang lebih kompleks atau dikombinasikan atau dikombinasikan dengan metode numeris lainnya untuk meningkatkan akurasi. Nah, daftar pustaka. Ini sudah diberikan beberapa. Kita urutkan sesuai abjadnya. E, B, C, situ ini, Suyadi, yang terakhir, sudah kontrol T. Nah, kita akan mengcopy kode yang berada di Python. Ini kita copy kodenya, Ctrl C. Berarti di metode penelitian. Hmm, hmm. Kita klik kanan, itu, nah jangan lupa kita rapiin lagi. Ini kita, angkanya kita hilangin. Nah, sudah, situ kita akan meng-screenshot apa grafiknya. Nah, hmm, untuk kecepatan terhadap waktu, itu tadi, nah,
Jarak total, jarak total yang ditempuh berarti adalah 19 meter. Nah, sudah. Hmm, Bentar saya koreksi terlebih dahulu apakah ada yang kurang. Hmm, sudah, sudah. Hmm. Nah, sudah semua judul abstrak, pendahuluan antar belakang. Nah, terus kita simpan, tulis, indah, ke Diana, lulus, buat 41, 02, lulus, fisik, fisika, kom- komputasi. Kita lihat di bagian download, save. Nah, sudah, saya akan top share. Nah, karena jurnalnya sudah terbuat, nah nanti saya akan kirim ke Google, tuh kumpulkan ke Google Drive dan eh, kode Python-nya sudah dibikin dan menghasilkan grafik. Nah, saya eh, saya akan meminta mm, untuk file PDF, file PDF, Word to PDF. Kita silang dulu ini. Kita jadi kayak ini banyak di download. Nah ini itu convert to PDF. Nah, kita tunggu dulu sampai dia benar-benar uh, ke download. Nah, sudah ini hasil jurnal yang saya telah buat dan ini adalah kode Python-nya dan berubah hasilnya. Nah, sekian dulu video yang saya buat. Apabila ada kekurangan dan salah perkataan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.